Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tanghyang, baru-baru ini heboh kembali kasus pembunuhan dua sejoli yang dilakukan oleh segerombolan geng motor. Padahal kasus ini terjadi 8 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu 27 Agustus 2016. Kini setelah kisahnya diangkat ke layar lebar atau dibuat sebuah film, publik merasa tergelitik. Sebenarnya apa yang dialami oleh Vina dan Eki ini sebelum meninggal? Karena ada kisah misteri terjadi setelah kematiannya. Konon, Korin Vina sempat merasuki tubuh temannya bernama Linda, sehingga bercerita tentang kronologis pembunuhannya. Sobat Tanghyang, ada fakta-fakta menarik yang sudah admin rangkum dari berbagai sumber di kisah pembunuhan Vina dan Eki ini. Dan inilah 5 fakta menarik dari kisah pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Fakta menarik yang pertama, konflik cinta segitiga. Pembunuhan ini diduga berawal dari cinta segitiga antara Vina, Eki, dan salah satu pembunuh bernama Egi alias Peggy, yang tak lain adalah teman Eki sendiri. Vina yang kala itu berusia 16 tahun ternyata berencana ingin menikah dengan Eki. Namun sebelumnya, Vina ternyata sempat menjalin cinta dengan Egi. Usut punya usut, Vina pernah meludahi Egi sampai dia kesal. Akhirnya pembunuhan itu pun terjadi. Egi membunuh Vina dan memperkuasanya beserta rekan-rekan geng motornya. Fakta menarik yang kedua, sempat diduga korban kecelakaan lalu lintas. Kematian pasangan kekasih itu mulanya diduga sebagai kasus kecelakaan. Pasalnya, jasad Vina dan Eki yang ditemukan di Jalan Layang pada Minggu 28 Agustus 2016 dibuat oleh pelaku seakan-akan merupakan korban kecelakaan. Namun, kondisi jasad korban membuat keluarga dan pihak kepolisian mencurigai bahwa kasus kematian Vina dan Eki bukan disebabkan kecelakaan. Setelah melewati serangkaian penyidikan, polisi lantas menyimpulkan bahwa Vina dan Eki adalah korban pembunuhan. Fakta menarik yang ketiga, sampai hari ini setelah 8 tahun 3 pelaku masih buron. Hasil penyelidikan dan penanganan polisi berhasil menangkap 8 orang pelaku, sedangkan 3 masih buron hingga hari ini. 8 pelaku telah dihukum, 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup. Mereka adalah Jaya 24 tahun, Supriyanto 20 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Eko Ramdhani 27 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun. Hukuman yang dijatuhkan pada 7 pelaku itu lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang menuntut mereka dengan hukuman mati. 1 orang lainnya bernama Sakatata dituntut hukuman 8 tahun penjara karena saat itu di bawah umur, yaitu 15 tahun. Dan yang masih buron saat ini adalah Andi 31 tahun, Peggy alias Perong 30 tahun, dan Dani 28 tahun. Dan berita update terbaru, Peggy telah ditangkap di Bandung yang bekerja sebagai buruh bangunan. Fakta menarik yang keempat adalah kabar terbaru BAP atau berita acara pemeriksaan terhadap 8 dari 11 pelaku penuh kejanggalan. Pernyataan itu disampaikan pengacara Hotman Paris ketika bertemu dengan keluarga Vina di salah satu mal di kawasan Grogol, Jakarta Barat pada Kamis 16 Mei 2024. 8 pembunuh Vina ditangkap 31 September 2016. Sedangkan ketika pelaku sampai saat ini belum tertangkap dan sudah masuk DPO atau daftar pencarian orang. Para pelaku dijerat dengan pasal 338, 351, 170, dan 285 KUHP dengan ancaman penganiayaan dan pemerkosaan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun Hotman Paris mempertanyakan soal 3 pembunuh Vina Dewi yang masih buron, tapi tidak masuk ke dalam BAP dari 8 tersangka yang ditangkap lebih awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi, ya nggak mungkin itu karangan.
Kemudian kok bisa BAP selanjutnya mereka mengubah seolah-olah menyangka bahwa keterlibatan 3 DPO itu hilang, papar Hotman Paris. Fakta menarik nomor 5. Konon, Corin almarhum Vina sempat merasuki tubuh Linda, temannya. Sambil menangis kesurupan, Linda menceritakan kronologis awalnya kenapa dia sampai dibunuh. Linda juga mengatakan bahwa ada pelaku yang kabur ke Jakarta. Yang kabur ini adalah otak pelaku pembunuhan Vina. Itulah fakta-fakta menarik dari kisah kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon oleh geng motor pada 2016. Semoga almarhum Vina dan Eki diterima iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 2 pelaku yang masih buron segera ditemukan dan ditangkap polisi. Dan Peggy alias Egi yang baru saja ditangkap semoga membuka tabir tentang 2 tersangka lain yang masih buron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.